Setuju gereja dilarang di tiap kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas. Ya, kali ini kita akan memberitakan tentang seorang pendeta, yaitu pendeta Henry Tandias Very Clear, di mana pendeta HTD ini mengomentari masalah gereja yang dilarang dibangun di Cilegon, di kota Cilegon ya. Jadi ada sebuah gereja di Cilegon yang itu tidak memiliki izin tetapi ngotot ingin dibangun oleh para oten. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa gereja itu tidak bisa berdiri karena memang tidak memiliki izin. Tetapi pihak oten ngotot, yang ngotot ingin gereja tersebut berdiri. Jadi selain mereka ngotot, mereka juga memaksakan kehendak dan memframing seakan-akan pemerintah tidak mengakomodir dan juga tidak membantu kekristenan. Padahal jelas itu tidak bisa dibangun karena nggak ada izin. Yang lebih ngakak adalah pendeta HTD itu setuju bahwa kalau bisa gereja-gereja itu semua dilarang. Ya, di sini saya ingin jelaskan HTD agak sedikit silap karena dia menonton dari channel Kristen. Ya, dia berpikir bahwa izin tersebut sengaja dilarang. Tetapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa izin tersebut memang tidak ada. Ya, gereja itu tidak memenuhi syarat untuk bisa dibangun. Jadi syaratnya yang memang tidak terpenuhi. Tapi yang lebih lucu, pendeta HTD selain mengomentari gereja di Cilegon ini, dia juga mengomentari seluruh gereja yang ada di Indonesia. Dia meminta kalau bisa jangan lagi ada izin pendirian gereja. Karena Yesus sama sekali tidak mengenal yang namanya gereja. Ya, Yesus tidak pernah tahu apa itu gereja dan tidak mengajarkan kepada murid-muridnya untuk membangun yang namanya gereja. Oten-oten hanya berpatokan pada ayat Simon Petrus disebut sebagai batu karang. Ya, Simon Petrus dijuluki oleh Yesus sebagai batu karang, tetapi bukan gereja. Oten-oten menafsirkan bahwa Simon Petrus akan mendirikan gereja karena Yesus yang menyuruh, padahal tidak ada perkataan, ya, perintah langsung dari Yesus untuk mendirikan satu tempat ibadah. Karena Yesus saat itu juga mengajar di sinagog-sinagog. Murid-murid Yesus saat itu juga mengajar tentang kekristenan, tentang ajaran Yesus itu di sinagog-sinagog ya, bukan kekristenan, lebih tepatnya ajaran Yesus, yaitu hanya menyembah kepada Allah Bapa. Ya, hanya menyembah kepada Allah Bapa itu diajarkan di sinagog-sinagog dan menyuruh orang bertobat. Kalau menyembah kepada Allah Bapa, Yahudi-Yahudi juga sama ya. Yahudi-Yahudi juga udah menyembah kepada Allah Bapa. Cuman penekanannya adalah mengasihi sesama, ya kerajaan Allah sudah dekat, menyuruh orang untuk bertobat gitu kan. Itulah pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh murid-murid Yesus saat itu. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi oleh bapak-bapak gereja diubah. Mereka mendirikan yang namanya tempat ibadah sendiri. Karena mereka pikir nggak mungkin satu tempat ibadah dengan orang Yahudi. Apalagi saat itu yang lebih banyak menjadi oten adalah orang-orang non-Yahudi. Sedangkan orang Yahudi sendiri tidak begitu menerima ajaran Yesus. Jadi lebih banyak oten-oten itu dari kalangan non-Yahudi dan tidak mungkin mereka melakukan ibadah di sinagog. Diusir pasti sama orang Yahudi. Kalau yang Yahudi, ya suku Yahudi, orang Yahudi mau ke sinagog diterima. Nggak ada masalah. Tapi kalau non-Yahudi mau datang ke sinagog, pasti tentu saja diusir. Sehingga mau nggak mau mereka mendirikan satu tempat ibadah sendiri, dan karena tuntunan dari satu roh ya, tentu saja ada rohnya yang ikut terlibat, sehingga dipilihlah namanya church, gereja ya. Saya juga nggak tahu ini roh apa yang menghigapi diri mereka, sehingga mereka bisa menentukan nama tersebut, dan bahkan memutuskan salib sebagai lambangnya. Padahal, jelas-jelas salib itu adalah sesuatu yang sangat memalukan bagi kekristenan harusnya. Karena disitulah Tuhan mereka mati. Ya, di saat itulah, di tempat itulah, ya, di palang salib itu, Yesus meregang nyawa dan disiksa. Jadi, harusnya yang jadi lambang adalah goa tempat Yesus dikuburkan. Karena dari situlah Yesus bisa bangkit. Kita tahu bahwa lambang kekristenan zaman dulu bukan salib. Ya, zaman pertama-pertama, zaman murid-murid Yesus tidak pernah salib itu menjadi lambang. Itu zaman setelahnya, jauh setelahnya baru dijadikan lambang. Padahal lambang dulu itu adalah anak domba, ya diibaratkan sebagai anak domba. Jadi aneh sekali kalau gereja itu tetap didirikan, padahal itu bukan ajaran dari Yesus.
Dan ini adalah pengakuan jujur dari pendeta Very Very Clear yang menjelaskan hal tersebut. Jadi perlu kita apresiasi pendeta Very Very Clear ini yang dengan jujur mengatakan bahwa memang tidak ada ajaran pendirian gereja. Bagaimana pendeta Very Very Clear menjelaskan tentang gereja tersebut? Silakan teman-teman saksikan video berikut ini. Setuju gereja dilarang di tiap kota, ya. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS, ya, sangat setuju gereja dilarang di tiap kota. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sudah melakukan adalah Cilegon, ya, Cilegon, ya. Sedang setahu saya ini saya dapat info nih, dapat tayangan ya, bahwa dilarang gereja di Cilegon gitu ya. Saya setuju. Ayo diikuti di tiap kota. Ya. Ya. Terutama yang gereja baru mau dibangun. Nah, yang udah lama gimana? Ya kalau bisa sih dilarang sekalian. Kenapa Pak HTD kok Pak HTD itu tidak setuju ada gereja? Ayat Alkitab sudah nulis. Tidak ada perintah untuk membangun gedung gereja. Setiap pembangunan gedung gereja ujung-ujungnya apa? Yang ditonjolkan sinode, yang ditonjolkan pemilik gereja, yang ditonjolkan doktrin Allah 3 biji Tritunggal, yang ditonjolkan ritual dan adat gereja. Yesusnya nomor berapa Pak Dede? Yesusnya nomor 5. Enggak penting Yesus itu Allah, enggak penting Yesus itu satu-satunya Tuhan Allah. Makanya semua gereja itu menghujat Yesus, tak kasih tahu. Ayat Alkitab very clear, Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, Anda hujat ketika Anda mendirikan gereja, siapa yang ditonjolkan? Iya Pak Sinode, iya Pak pemilik gereja, iya Pak doktrin Tritunggal ditonjolkan. Lalu ajaran ritual adat ditonjolkan. Lah Yesusnya, oh Yesus nggak penting Pak. Mau jadi Allah kayak mau jadi putra kayak nggak penting. Itu dia. Ya. Makanya silakan, dan saya sangat setuju gereja dilarang di tiap kota. Lalu kalau mereka mau ibadah gimana Pak? Ikuti Alkitab. Kalian para pendeta sudah berapa puluh tahun jadi pendeta. Ngerti nggak? Mesti kemana itu kalau kita ibadah? Kalau nggak ngerti tanya HTD. Ya. Ya. Jadi saya sangat setuju kalau gereja dilarang di tiap kota, terutama mendirikan gereja baru, ya. Yang lama gimana, Pak? Ya yang lama pelan-pelan lah. Karena Yesusku, Yesus yang saya sembah, Tuhan Allah yang saya sembah, tiap hari dihina, dinista, dihujat oleh gereja-gereja. Ya. Anda disuruh tobat nggak mau. Ya, disuruh tobat menjadikan Yesus Kristus satu-satunya Allah, nggak mau. Ya, tiap hari menghujat Yesus saya, Yesus Allahku. Kamu hujat tiap hari. Dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Ya, Yesus yang Allah, satu-satunya Allah, kamu hina-dinakan, kamu rendahkan. Ya. Ya. Jadi gimana Pak? Sangat setuju. Ya, gereja dilarang di tiap kota. Ya. Kan edarannya Cilegon mulai terus ke semua kota. Ya. Ya supaya tahu, karena ini bandel sekali ya, Tritunggal gereja-gereja ini bandel sekali. Udah dikasih tahu ya. Ayo back to the Bible, kembali ke Alkitab. Ya. Ya udah parah kan 2000 tahun ya toh, sudah parah ya toh. Yesus yang Allah tiap hari dihujat tiap pagi, dari pagi sampai pagi. Ya. Clear? Ya, kepada pemerintah yuk dialog Pak, dialog sama saya ya. Menteri Agama ya, kita dialog sama orang Kristen nih. Ini orang Kristen Pak, ya, bukan Nasrani Pak. Ini paham Alkitab Pak. Ayo pemerintah dialog ya toh. Ya, supaya ngerti kayak begini ya. Ya. Ya pemerintah harus berdialog dong, harus berdialog, adakan forum ya toh.
pendapat dari orang-orang kayak saya ini yang Kristen sejati, yang Kristen Alkitabiah ini mesti didengar, Pak. Ya, ya Pak Menteri Agama dengan hormat, sahabatku Pak Yakut Kolil Komas ya, ya mesti mau dengerin ya apa yang murni dan konsekuen menjalankan Alkitab ya. Ya, soalnya kalau enggak ya terus seperti ini ya toh, masyarakat akan bereaksi karena gereja-gereja ini memang apa ya tidak diterima di masyarakat ya toh. Karena apa ya? Karena ulah mereka sendiri. Nanti tak ceritain kenapa tidak diterima di masyarakat. Ya. Ya. Jadi saya ya, kami ya sangat setuju kalau gereja, gedung gereja dilarang di tiap kota di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Kalau Anda pengen tahu, ya, ayo kita tak jelasin nanti ya, terutama dari state ya, dari pemerintah, dari Kemenak ya. Kenapa ini HTD kok setuju loh? HTD ternyata ngerti di atas rata-rata ini ya, ngerti Alkitab di atas rata-rata. Nanti tak jelasin semua. Wah bener ini HTD bener. Ya. Kalau kekristenan menjalankan Alkitab itu Pak tidak akan ada gaduh, nggak ada Pak. Nggak ada Pak, gaduh itu nggak ada. Ya. Ya, jadi kita akan damai, saling toleransi, saling menghargai seperti itu. Baik, padat, singkat, dan clear ya. Kepada pemerintah ya sebaiknya membuat dialog ya. Orang-orang seperti saya yang Kristen murni dan konsekuen menjalankan Alkitab mesti didengar ini Pak. Ya. Sekali lagi orang-orang Kristen ya loh. Saya Pendeta Henry Tandianta yang murni dan konsekuen menjalankan Alkitab. Ini mesti didengar. Ya. Ya. Ya, terima kasih yang sudah ngasih tahu ke saya ini Pak, bagaimana pendapat Pendeta HTD tentang edaran dari satu kota tertentu. Setahu saya di Cilegon apa mana itu ya kotanya ya. Mohon maaf saya kalau salah. Ya karena cuma dikasih edaran begitu ya. Ya. Ya, pokoknya di Jawa Barat setahu saya ya. Di situ intinya ya tidak mengizinkan ada gereja di kota ini. Ayo diikuti kota lain ya. Itu benar ya dan itu sesuai Alkitab ya. Jadi tidak mendirikan gedung gereja itu sesuai Alkitab. Jangan salah, selama ini justru menghina-dinakan Yesus ya toh dengan munculnya gedung-gedung gereja ini ya. Nanti tak ceritain mesti bagaimana kita. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita tetap Indonesia ya, jangan pernah bergeser untuk merajut kerukunan umat beragama. Ya, back to the Bible, kembali ke Alkitab, baru benar. Haleluya, amin. Ya, teman-teman sudah saksikan ya bagaimana pendeta very clear dengan sangat clear mengatakan kalau bisa dilarang. Ya, dilarang, jangan lagi ada pendirian gereja dan kalau bisa gereja yang sudah terlanjur berdiri pun ditutupin. Ya, ini agak ekstrim juga gitu, menyuruh untuk menutup gereja-gereja yang sudah berdiri. Sadis juga gitu ya. Ngamuklah mereka Pak HTD. Kalau gitu nanti mereka nggak dapat lagi gaji. Ya, mereka mau kerja apa? Apalagi pendeta-pendeta yang sudah tua Pak. Mereka mau ngapain? Bapak mau suruh mereka berladang, pelihara domba gitu. Ya, mereka kan udah kebiasaan setiap bulan ambil gaji, ambil perpuluhan. Tiba-tiba Anda tutup gerejanya gitu kan. Mau makan apa mereka? Masa disuruh nge-YouTube semua ya? Semua jadi konten kreator, buka channel YouTube, ya mengharapkan AdSense gitu, kan nggak bisa juga. Belum lagi full-timer yang pelayanan di gereja. Mereka itu kerja, Pak. Ada gajinya. Dan mereka mungkin sudah kredit rumah, kredit mobil. Tiba-tiba disuruh nggak kerja lagi, mau ngapain mereka? Gimana bayar kreditnya? Jadi ini pendeta HTD pun sadis juga gitu ya. Gereja yang sudah ada, malah dia suruh untuk ditutup. Ya, agak susah, Pak. Kalau gereja-gereja baru jangan dikasih izin, masih mungkin. Ya, mungkin Anda harus bincangkan juga dengan teman-teman dari Kristen gitu, agar mereka sadar bahwa gereja itu bukan ajarannya Yesus. Gereja itu ajaran akal-akalan orang kekristenan awal-awal gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba mereka nggak ada gereja, gimana Pak? Kayak Joshua Teu gitu kan, dia masih ada cicilan, masih ada apartemen, masih ada janda yang harus dia biayai. Ya mereka harus biayai janda-janda itu, mau gimana nanti biayainya? Belum lagi yang kredit mobil, kartu kreditnya Pak, kasihan juga gitu. Janganlah semua ditutup, sadis ini. Ya, si HTD ini sadis sekali gitu. Belum lagi gereja yang dibangun sama si Risuli Lubis, baru mau bangun gereja di pinggir rel,
udah keluarkan uang beli tenda, tiba-tiba disuruh stop, ya belum balik modal. Karena kalau dari jemaatnya ya nggak ada duit, malah dia yang harus keluarkan amplop, dia yang kasih duit, ya dia yang kasih duit, dan saya belum tahu apakah donasi yang dia kumpulkan itu cukup untuk membeli tenda dan uang yang sudah terlanjur dia duluan keluarkan. Jadi belum balik modal nih Pak, kasihan. Jangan ditutup dulu ya, kasihan. Belum ada kembalinya. Ya uang-uang investasi mereka belum kembali. Terus kalau ditutup gerejanya mau diapain gedungnya Pak? Apakah gerejanya semua dijualin gedungnya sehingga semua gedung gerejanya bertobat menjadi mualaf juga, ya, terus menjadi masjid? Apakah seperti itu Pak HTD? Ya, jadi ini Pak HTD ini ngasih sesuatu tapi nggak ada solusinya. Maka akan banyak sekali gereja-gereja di seluruh Indonesia yang akan dijual Pak. Ini sadis ini pendeta HTD, very very clear ya. Jadi jelas bahwa memang ajaran itu menyimpang. Mereka itu melakukan penghujatan di gereja, bahkan mereka nggak ngerti semua di gereja itu apa yang diajarkan. Ya, saya setuju kalau di gereja itu yang ditonjolkan adalah pelayanan dan pendeta-pendetanya gitu ya. Seakan-akan pendetanya tuh yang luar biasa. Dan memang banyak jemaat itu mencari pendeta itu yang terkenal, yang ngomongnya luar biasa powerful gitu. Walaupun dekat rumah dia ada beberapa gereja gitu ya. Misalnya dia tinggal di komplek A. Di komplek A itu sekitarnya ada beberapa gereja. Tapi dia lebih milih pergi ke gereja yang jaraknya 40 menit, 1 jam dari rumah dia. Hanya karena 1 jam yang dari sana itu ada gereja yang pendetanya terkenal, pendetanya hebat. Ya, dia lebih memilih bergereja di sana gitu. Itu memang yang terjadi, Pak. Ya, yang ditonjolkan itu ya orangnya. Contoh kayak kita bicara Mawar Sharon. Orang akan langsung ngeh dengan Philip Mantova. Walaupun sebenarnya ketua sinodenya adalah Pak Yusuf, mertuanya. Tapi karena Philipnya yang terkenal, orang akan tahu Philip. Begitu juga dengan GBI. Orang akan ingat Niko, akan ingat Gilbert Lumondong. Kalau gereja Murtadin, ingatnya siapa teman-teman? Ya, gereja Murtadin ingatnya adalah Saifuddin Ibrahim ya. Jangan kalian ingat Risuli Lubis. Karena Risuli Lubis itu hanya mencuri nama gerejanya Saifuddin. Jadi kasihan Saifuddin kalau sampai kalian lupakan. Kalau masalah pendeta-pendeta memang cari muka, hanya mengagungkan dirinya, hanya ingin supaya dirinya terkenal, ya lebih fokus kepada dirinya daripada penginjilan, ya itu kita akui Pak. Ya saya akui itu Pak HTD, tetapi ya kasihan juga lah kalau sampai harus langsung ditutup. Mungkin bertahap. Misalnya dikasih waktu 10 tahun atau berapa tahun, kalau nanti izinnya habis, jangan bisa perpanjang lagi. Ya, karena kan ada masa perpanjang juga gitu. Ada waktu-waktunya juga. Jadi mungkin kalau habis izinnya nggak usah perpanjang gitu. Atau gerejanya yang sewa-sewa, kalau habis masa sewa ya jangan perpanjang lagi gitu. Kalau itu mungkin bisa gitu kan. Tapi kalau langsung main tutup-tutup, ya orang juga ada beban keluarga, ada beban hidup, dia butuh waktu untuk adaptasi. Ya, dia butuh waktu untuk nyari kerjaan lagi. Belum lagi yang udah tua-tua gitu kan, pelayanan-pelayanan atau pendeta-pendeta yang tua, mau gimana gitu. Dia mau kerja apa? Buka usaha juga belum tentu berhasil kan. Sedangkan di gereja ini sudah aman gitu. Saya nggak tahu nih pendeta HTD dapat duit dari mana ya. Apakah dia juga ada kerja, ada usaha, sehingga dia berani ngomong seperti itu. Karena setahu saya pendeta HTD ini tidak ada gereja tetap ya. Kalau dulu dia sempat ikut sama JT, tapi sekarang dia sudah nggak ikut JT, jadi dia nggak punya gereja sendiri gitu ya. Dulu pun tempat JT itu kan artinya dia cuma pelayanan di sana, dapat yang namanya persembahan kasih dan juga gaji ya, karena dia merupakan full timer kerja sama JT saat itu, sama kayak si Pastor Sarah ya. Pastor Sarah juga kerja sama JT, cuman bedanya Pastor Sarah itu nggak dibayar. Menurut Pastor Sarah ya, pengakuan dia dirinya nggak dibayar sama JT dulu. Kalau si HTD ini saya nggak tahu, tapi kalau Saipudin PK-nya nggak dibayar ya, persembahan kasihnya nggak dibayar, dia cuma dapat ditraktir makan doang ya. Itu kesaksiannya si Saipudin Ibrahim yang mengatakan cuma dikasih makan oleh JT tapi nggak dikasih PK. Ya, mungkin itu aja. Dan bagi teman-teman, coba kalian pikirkan ya, terutama dari Oten-Oten, kalian setuju nggak dengan rencana yang diucapkan atau disampaikan oleh pendeta very very clear ini mengenai gereja ini kalau bisa nggak usah lagi dikasih izin, ya, terus gereja yang sudah ada ditutupin. Apakah kalian setuju atau kalian tidak setuju? Atau teman-teman punya pendapat yang lain lagi gitu? Ya silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita akan bahas kira-kira pendapat mana yang paling mantap
dan kira-kira ada rencana lain nggak untuk gereja-gereja tersebut. Ya, karena memang kekristenan sama sekali lagi saya tegaskan, Yesus tidak pernah mengajarkan yang namanya Kristen, apalagi mengajarkan mendirikan gereja, karena gereja itu bait Allah itu ada di dalam diri masing-masing. Ya, kalau kita mengacu pada Alkitab, mengatakan bahwa memang bait Allah itu ada dalam diri orang masing-masing, bukan dalam bentuk gedung, bukan dalam bentuk tempat seperti itu ya. Bahkan ada salib, ada yang namanya pendeta gitu ya. Nggak tahu Yesus itu. Yesus pun nggak kenal sama ya pendeta, tua, ya pastor, full timer, pemain musik itu nggak kenal dia semua. Ya ini kan dibuat-buat oleh oten-oten ini sendiri gitu. Jadi kalau memang mau dikembalikan ajarannya seperti original ya silakan aja, kami mendukung saja. Ya itu kan internalnya kalian lah, kami nggak ikutan. Cuman di sini saya menyampaikan saja bahwa ada ide dari pendeta HTD kepada para oten-oten. Ya, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.